Nah, saat ini kami KPU Kabupaten Karanganyar sedang menjalankan tahapan untuk proses pemutakhiran data pemilih. Bulan ini kita melakukan e-coklit. Pemutakhiran data pemilih itu kan untuk nanti menetapkan daftar pemilih. Ya, jadi memastikan berapa jumlah pemilihnya dan siapa saja pemilihnya. Kemudian ini akan tentunya tidak hanya 1 bulan, Mbak. Jadi beberapa bulan itu nanti sampai kemudian ditetapkan namanya DPT, daftar pemilih tetap. Mari kita sambut pilkada itu dengan sukacita, kita sukseskan. Karena apa? Pilkada itu tidak akan bisa sukses kalau hanya KPU sendiri. Jadi KPU itu hanya menyelenggarakan, kesuksesan itu ditentukan juga oleh seluruh warga elemen masyarakat. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elningtyas. Tribuners, hari ini gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya Tribuners. Nah Tribuners, seperti yang kita ketahui pada tanggal 27 November 2024 nanti kita akan melangsungkan pilkada serentak. Tribuners sudah siap-siap apa aja nih untuk menyongsong pilkada mendatang? Nah, pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas sejauh mana persiapan dari KPU Kabupaten Karanganyar. Kira-kira ada kendala apa yang ditemui? Nah, untuk itu Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada Tribun Topik kali ini, yaitu Ketua KPU Kabupaten Karanganyar, Bapak Daryono. Halo, selamat sore Pak Daryono. Selamat sore Mbak Elsa. Gimana ini kabarnya Pak Daryono hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak? Tetap semangat dong. Wih, keren banget. Jauh-jauh nih dari Karanganyar Ya. Khusus ke studio Tribun Jateng kali ini. Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kita kali ini. Sama-sama Mbak. Untuk kedepannya nih kita bakal bertanya nih seputar persiapan KPU Kabupaten Karanganyar tuh sudah sejauh mana untuk menyiapkan pilkada. Boleh ya? Ya, boleh banget. Kayak udah siap banget nih ditanya-tanyain gitu ya. Baik Pak Daryono, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu kesibukannya KPU Kabupaten Karanganyar belakangan ini apa aja sih? Ya, terima kasih Mbak Elsa. Jadi saat ini KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana KPU kabupaten atau kota lainnya ya di seluruh Indonesia sedang menyiapkan tahapan pilkada untuk 2024 pilkada serentak. Nah, saat ini kami KPU Kabupaten Karanganyar sedang menjalankan tahapan untuk proses pemutakhiran data pemilih, yaitu melalui proses pencocokan dan penelitian atau coklit ya. Kalau masyarakat mungkin mengenalnya coklit. Jadi coklit ini dilakukan oleh Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Petugas Pantarlih ini melakukan pencocokan data pemilih dari rumah ke rumah, dimulai tanggal 24 Juni sampai nanti 24 Juli. Jadi selama 1 bulan petugas Pantarlih ini datang dari rumah ke rumah untuk memastikan data pemilih itu betul, kemudian nantinya ini akan ditetapkan sebagai daftar pemilih untuk pilkada 2024 nanti. Sehingga warga masyarakat nanti yang didatangi Pantarlih itu silahkan diterima, kemudian dicocokkan datanya dan pastikan terdaftar sebagai pemilih, sehingga nantinya bisa menggunakan hak pilih di pilkada 27 November 2024 nanti. Seperti itu, berarti sudah tahap pencocokan seperti itu ya? Ya. Oke, untuk Pantarlihnya ini kira-kira sudah ada kendala atau mungkin tantangan yang ditemui di lapangan apa aja nih? Sejauh ini karena prosesnya baru 2 hari ini ya Mbak, jadi proses coklit kan dimulai dari kemarin tanggal 24. Di Kabupaten Karanganyar ini ada 2.673 Pantarlih yang dia melakukan pencocokan penelitian data pemilih itu untuk 1.344 TPS. Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti ya, kendala yang dominan belum ada, tetapi memang proses coklit ini selain manual itu kan juga dilakukan melalui e-coklit. Jadi ada penggunaan aplikasi ya,
karena ini berbarengan begitu, kadang-kadang proses loadingnya agak lama, tapi itu sesuatu hal yang biasa menurut kami. Tapi sejauh ini proses coklit berjalan dengan baik selama setidaknya untuk 2 hari. Oh, seperti itu. Ya. Nanti prosesi ini rentangnya 1 bulan. 1 bulan, ya. ya 1 bulan. Baik, seperti itu ternyata Tribuners. Masih ada tahapan yang berlangsung hingga bulan depan, yaitu tepatnya akhir Juli, seperti itu ya. Oke, kalau untuk persiapannya setelah tahapan ini kira-kira apa berikutnya? Ya, sesuai di PKPU 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pilkada 2024. Jadi bulan ini kita melakukan e-coklit, pemutakhiran data pemilih itu kan untuk nanti menetapkan daftar pemilih. Ya, jadi memastikan berapa jumlah pemilihnya dan siapa saja pemilihnya. Kemudian ini akan tentunya tidak hanya 1 bulan, Mbak. Jadi beberapa bulan itu nanti sampai kemudian ditetapkan namanya DPT, daftar pemilih tetap. Nah, kalau sudah DPT ini sudah dikunci kan. Jadi pemutakhiran data pemilih ini nanti ada DPS, daftar pemilih sementara, sampai akhirnya adalah daftar pemilih tetap. Nah, bersamaan dengan itu nanti di bulan Agustus tanggal 27 sampai 29 Agustus itu akan dimulai tahapan untuk pencalonan atau pendaftaran bupati dan wakil bupati untuk di Karanganyar 27 sampai 29. Kemudian akan dilakukan proses penelitian berkas, kemudian ditetapkan pasangan calonnya. Kemudian setelah itu adalah masa kampanye. Kampanye itu bulan September sampai bulan November pertengahan. Kemudian setelah itu masa tenang, kemudian tanggal 27 November adalah pencoblosan. Jadi kan pemilihnya tadi sudah siap, kemudian calonnya juga nanti mulai diproses itu tanggal 27 Agustus, kemudian setelah itu kampanye, bersamaan itu tentunya proses penyiapan logistik itu juga dilakukan sehingga pemungutan suara di tanggal 27 November 2024. Baik, jadi masih ada serangkaian proses lagi dan sebelumnya nih, kalau untuk launchingnya sendiri sudah lewat ya berarti ya? Ya, launching sudah kemarin Mbak, bulan Mei kalau tidak salah ya. Baik, ada acara khusus kah ketika launching ketika itu? Ya, kemarin launching kita lakukan acara secara seremonial di alun-alun Karanganyar. Kemudian kita memberikan hiburan kepada masyarakat. Kita berharap dengan launching kemarin itu masyarakat banyak yang datang dengan adanya hiburan. Kemudian kita juga mengenalkan maskot dan jingle untuk Pilkada 2024 di Karanganyar. Dengan maskot dan jingle itu kan kita harapannya mengajak masyarakat menyambut Pilkada itu dengan riang gembira. Jadi jangan kemudian suasana jadi kayak semacam apa ya, permusuhan, paneng gitu. Nah, kita tidak ingin itu, bahwa mungkin saja ada perbedaan pilihan, ada perbedaan dukungan, itu sesuatu hal yang biasa, sehingga jangan disikapi dengan rasa-rasa yang ada permusuhan atau apalagi sampai pertikaian. Kita inginnya ya happy saja lah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oh, baik. Ya. Baik Pak Daryono, berarti riang gembira seperti itu ya istilahnya ya. Sampai ada maskot dan juga ada jingle-nya seperti itu. Kalau boleh tahu maskotnya apa ini? Maskotnya itu dari simbolnya itu adalah burung, namanya jalak lawu. Jalak lawu itu burung yang hidup di Gunung Lawu. Itu biasanya itu ke burung jalak lawu ini, kalau bagi para pendaki biasanya itu ini Mbak, menuntun pendaki. Menuntun pendaki. Kalau pendaki tersesat itu katanya kalau mengikuti burung jalak lawu itu, nah itu tidak tersesat. Nah, kita ambil maskot jalak lawu itu, kemudian itu disingkat Jalu. Ya, jalak lawu disingkat Jalu. Nah, untuk 2024 ini kita beri nama Jalu Panentrem. Nah, itu dari kata tentram. Tentram itu ada slogannya Kabupaten Karanganyar, tenang, teduh, rapi, aman, makmur. Kita gunakan jalak lawu karena di Pilkada 2 sebelumnya itu juga pakai jalu ya, tapi dulu jalu inten, kemudian jalu panuntun. Nah, di tahun ini kita pakai
jalu panentrem. Harapannya nanti pemimpin yang dihadirkan itu pemimpin yang memberi ketentraman terhadap warga Karanganyar gitu. Amin, amin. Ya. Jalu panentrem. Jalu gitu ya. panentrem. Ya. Keren juga filosofinya ya Tribuners. Pasti dipikirkan secara teliti gitu. Baik, Pak Daryono. Kemudian ingin menanyakan juga, tadi kan udah sempat dibahas nih tentang pemimpin yang akan diusung nantinya untuk dipilih seperti itu. Kalau untuk yang diusung parpol nih, kira-kira apa aja sih syaratnya, terutama terkait jumlah minimal kursi di DPRD? Boleh diceritakan? Untuk calon, kalau di pilkada ini kan sebenarnya ada 2 jalur ya. Satu jalur perseorangan, kemudian satu adalah jalur partai politik. Nah, kebetulan untuk jalur perseorangan tahapannya sudah kita lewati dan di Kabupaten Karanganyar itu tidak ada calon perseorangan yang mendaftar, menyerahkan syarat dukungan tidak ada. Sehingga nanti hanya ada satu jalur, ya ini jalur melalui partai politik. Nah, sesuai ketentuan di Undang-Undang Pilkada, untuk bisa mencalonkan sebagai calon kepala daerah yang diusung dari partai politik itu harus mengantongi 20% kursi DPRD. Nah, kalau kita konversi di Karanganyar ini karena ada 45 kursi, maka calon itu harus mengantongi dukungan dari 9 kursi, Mbak. Ya, minimal dia harus punya 9 kursi. Nah, kalau lihat hasil pemilu 2024 kemarin itu setidaknya ada 2 partai di Karanganyar yang bisa mengusung secara mandiri tanpa koalisi, yaitu satu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka memperoleh 15 kursi sehingga otomatis ini sudah lebih sekali. Kemudian yang kedua adalah Partai Golkar. Nah, Partai Golkar ini memperoleh 9 kursi. Nah, jadi pas sekali kalau tanpa koalisi. Nah, sisanya partai-partai sisanya yang perolehannya kurang dari 9 kursi itu ada PKS, Demokrat, Gerindra. Itu bisa berkoalisi, yang penting nanti genap 9 kursi itu bisa mengusung satu pasangan calon. Baik, seperti itu. Jadi tinggal kita melihat perkembangannya, koalisinya akan seperti apa nantinya, seperti itu ya. Ini tadi udah ngomongin yang dipilih. Kalau berikutnya nih, kalau untuk pemilihnya sendiri nih, Pak Daryono, kira-kira animonya apakah akan sama seperti Pilpres 2024 kemarin atau seperti apa harapannya? Prediksinya deh. Ya. Untuk partisipasi masyarakat ya memilih, kami masih optimis akan tinggi. Kenapa? Kalau di Pileg kemarin itu memang partisipasi cukup tinggi, 88% itu partisipasi politik yang tinggi, karena berkaca di pemilu-pemilu sebelumnya itu biasanya di angka 80%, Mbak. Dan kemarin itu 88% itu cukup tinggi. Nah, untuk pilkada kami masih yakin, optimis itu partisipasi akan masih tinggi, karena apa? Pilkada ini juga secara ikatan emosional dengan masyarakat itu juga relatif kuat gitu ya. Jadi calon-calon yang dipilih oleh masyarakat ini kan cukup dekat secara emosional. Jadi kami yakin masih optimis ya. Kalau ditanya target, kami berharap bisa sama gitu ya, bisa sama mendekati angka 88% gitu ya. Tetapi kalau tidak pun ke situ, setidaknya di angka 80% sekian lah begitu. Tentu itu menurut kami sudah cukup bagus, karena pilkada itu juga partisipasi itu juga faktor penentunya banyak, Mbak. Jadi tidak hanya dari calonnya, dari masyarakatnya, pemilihnya, itu menggunakan hak pilihnya itu ke pengetahuannya itu kan juga berpengaruh. Sosialisasi KPU juga. Dari calonnya itu kalaupun sosialisasi KPU sudah masif, tapi calon yang ditawarkan tidak menarik, kan masyarakat mungkin juga agak animo untuk memilih kan juga berkurang kan. Kurang semangat. Iya, kurang semangat gitu ya. Iya. Nah, itu tuh apalagi misalnya nih yang pemilih-pemilih muda itu kan juga justru akan mengalami peningkatan seperti itu ya nantinya. Nah, kalau dari KPU Kabupaten Karanganyar ada trik atau mungkin kiat tertentu nggak untuk meningkatkan partisipasi para pemilih muda? Ya, untuk strategi menggait pemilih pemula ya. Jadi ini memang betul pemilih pemula itu pasti bertambah, Mbak. Kita berkaca dari DPT kemarin saja ke sekarang DP4 itu sekitar tambahannya itu kalau nggak salah
sekitar 7.000 sekian gitu ya. Itu ada penambahan segitu, yang itu pasti kebanyakan adalah pemilih pemula. Nah, untuk menjaring pemilih pemula ini ada beberapa strategi. Yang pertama, tentu kita menggunakan media sosial yang memang sekarang ini banyak digunakan anak muda. Kita perbanyak sosialisasi melalui media sosial. Yang kedua, kami di Karanganyar itu juga ada namanya Milkoi. Milkoi itu kepanjangan dari milih ketua OSIS. Jadi kami kemarin baru saja mengumpulkan seluruh ketua OSIS, pengurus OSIS di Kabupaten Karanganyar, SMA, MA, SMK, itu kita kumpulkan pengurus OSISnya, kemudian kita bentuk namanya Milkoi, Komite Milkoi. Nah, Komite Milkoi ini seperti KPU Mini, ya, KPU Mini yang tugasnya menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah. Jadi itu tugasnya agar mereka paham tentang cara kerja KPU, menyiapkan pemilihan itu kemudian dipraktekkan dalam pemilihan ketua OSIS. Nah, di samping itu, jadi selain kita memperkenalkan cara pemilihan dan sebagainya, kita mengenalkan tentang pilkada, agar nanti pilkada mestinya tahap-tahapannya apa saja, kemudian memilih pemimpin itu jangan sampai nanti salah menggunakan hak pilih dan sebagainya. Itu salah satu strateginya kita menggunakan Milkoi itu. Ternyata ada inovasi baru, itu Milkoi ya, Milkoi namanya ya. Dan Milkoi ini berlaku untuk siswa SMA siswa dan SMA. SMA. Menarik juga ya. Jadi ada tahapan-tahapannya seperti apa, mereka bisa ikut belajar seperti itu. Ya, betul. Istilahnya kayak KPU Junior ya berarti KPU ya? Mini. KPU Mini ya. KPU Junior juga bisa deh. KPU Junior juga bisa ya. Baik, menarik sekali. Mungkin nanti Tribuners yang sudah tergabung di Milkoi boleh komentar di video ini ya Pak. Ya, gitu. boleh. Siapa tahu mau sharing tentang pengalamannya seperti apa. Itu divisinya gitu kita bikin sama dengan di KPU. Divisi apa itu teknis, divisi pemutakhiran data rendatin gitu, sama dengan agar nanti ya kayak dia memang kayak jadi KPU gitu. Tapi untuk pemilihan ketua OSIS. Nanti ada debat juga gitu. Menjadi simulasi beneran ya. Betul. Bagus. Semoga lancar terus untuk Milkoi. Amin. Baik. Kemudian ingin menanyakan juga nih Pak Daryono, seputar upaya yang dilakukan ini kan sudah cukup banyak seperti itu, yang entah itu mulai dari Milkoi, terus ada beberapa agenda seperti coklit dan segala macamnya. Tapi untuk penyelenggaraan mengenai tahapan rekrutmen panitia pemilih di tingkat bawah dari kecamatan, kelurahan hingga KPPS dan petugas TPS itu apa aja syaratnya dan dibukanya kapan ini? Ya, kalau untuk istilahnya itu ini ya Mbak, badan ad hoc ya. Penyelenggara badan ad hoc itu kan ada PPK, PPS, Pantarlih, KPPS. Nah, untuk PPK dan PPS itu sudah kita rekrut, sudah selesai, sudah dilantik, sudah bertugas membantu proses tahapan yang berjalan. Pantarlih juga baru saja kemarin, jadi 24 Juni itu pelantikan Pantarlih di BIMTEK langsung, kemudian coklit juga di hari itu. Berbarengan ya? Ya. Kalau Pantarlih hanya 1 bulan, jadi 1 bulan selesai. Kalau PPK PPS ini sampai nanti setelah pemungutan selesai. Gitu. Nah, jadi kalau untuk badan ad hoc ini sudah terbentuk semua, yang belum tinggal KPPS. Nah, kalau KPPS ini prosesnya kan menjelang pemungutan suara tanggal 27 November. Mungkin perekrutan KPPS itu sekitar akhir September atau nanti di bulan Oktober. Nah, untuk persiapan itu sebenarnya syaratnya kan sekarang relatif mudah ya, dan sekarang usia juga diturunkan, usia 17 tahun itu sudah bisa mendaftar. Karena kebijakan dari KPU RI dengan usia yang muda ini selain untuk regenerasi, itu juga anak muda kan biasanya teknologi kan juga lebih canggih gitu ya, lebih menguasai, sehingga diakomodir untuk usia 17 tahun itu dia sudah bisa menjadi KPPS. Makanya dulu kemarin viral-viral tuh KPPS gajinya berapa gitu ya di TikTok dan sebagainya. Nah, itu kita harapkan nanti antusias itu juga akan tetap terjadi di pilkada, dan sejauh ini proses rekrutmen badan ad hoc juga berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Kita juga berharap nanti di pilkada ini juga akan sama.
Amin, amin. Semoga juga lancar seperti Ya, itu ya. Siapa ya. tahu nanti ada konten yang viral lagi tentang Kalau gaji syaratnya KPPS. yang penting kan dia tidak menjadi anggota partai politik, jadi netral begitu. Itu syarat utama. Kalau syarat yang lain normatif, surat kesehatan dan sebagainya. Baik, seperti itu. Jadi bisa dicocokkan ya kira-kira data-datanya mencukupi atau tidak, terus syarat usianya seperti itu ya, bisa Tribuners cek sendiri seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Tribuners ada yang kepo mengenai kegiatan atau aktivitas dari KPU Kabupaten Karanganyar, kira-kira bisa lihatnya kemana nih atau cek kemana? Bisa di websitenya KPU Kabupaten Karanganyar, bisa di Instagram. Saya kira masyarakat sekarang mestinya sangat mudah sekali. Kalau tinggal buka Instagram, cari Instagram KPU Karanganyar nanti pasti ketemu, ya kan? TikTok juga ada, Facebook ada, di web. Nanti pasti akan juga connect juga ke websitenya. Berarti lengkap semuanya, transparan di media sosial dan juga ada websitenya seperti itu ya. Ternyata ada TikToknya juga malah seperti itu ya. Ada. Ada TikToknya. Wajib follow ya, Mbak. Oh iya, saya follow nanti. Ada Pak Daryono lagi joget ya kira-kira. Wah, itu belum tahu. Belum tahu ya. Saya tunggu kontennya nanti. Baik Pak Daryono, mungkin terakhir pesan apa yang ingin disampaikan kepada Tribuners atau mungkin warga Kabupaten Karanganyar mengenai pilkada serentak nanti? Boleh disampaikan? Ya, terkait pilkada ya. Jadi pilkada ini adalah mekanisme yang kita sepakati secara hukum, sah secara hukum untuk memilih pemimpin gitu. Karena kita itu harus memilih pemimpin. Kalau zaman dulu, zaman sebelum ada demokrasi, memilih pemimpin itu kadang-kadang melalui pertumpahan darah begitu. Nah, kalau demokrasi itu jalan memilih pemimpin yang lebih damai. Lebih damai untuk menentukan siapa yang akan memimpin kita. Oleh karena itu, mari kita sambut pilkada itu dengan sukacita, kita sukseskan. Karena apa? Pilkada itu tidak akan bisa sukses kalau hanya KPU sendiri. Jadi KPU itu hanya menyelenggarakan, kesuksesan itu ditentukan juga oleh seluruh warga elemen masyarakat. Ya, oleh karena itu saya mengajak kepada semuanya, mari kita terutama untuk warga Karanganyar semuanya, mari mensukseskan pilkada agar kita bisa melahirkan pemimpin yang akan memimpin Karanganyar untuk 5 tahun ke depan dan prosesnya berjalan dengan dengan aman, dengan jujur, dengan adil dan bisa diterima oleh semua warga masyarakat Karanganyar. Amin, amin, amin. Semoga sukses terus untuk kegiatan pilkadanya nanti, terutama di wilayah Kabupaten Karanganyar. Dan KPU-nya pun juga tidak menemukan suatu kendala yang berarti gitu ya selama proses tahapan ini. Terima kasih banyak Pak Daryono atas waktunya, sudah menyempatkan diri jauh-jauh dari Karanganyar, Tribuners. Baik, sukses terus ya Pak. Terima kasih banyak. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.